Ada setengah ulama mengatakan, jangan minta masuk surga, karena semua umat Nabi Muhammad pasti masuk surga. Tapi mintalah selamat dari neraka, karena tak semua umat Muhammad selamat dari neraka. Kalau minta masuk surga, memang janji Nabi. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk surga. Kata sahabat bertanya, wa in zana? Macam mana kalau dia berzina? Wa in saraq? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Tapi dia tetap singgah di neraka. Maka 7 kali pagi, 7 kali petang, 7 kali lepas subuh, 7 kali lepas maghrib, Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratun tunjikum min azabin alim. Sadaqallahul azim. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bermacam cara penanya yang datang kepada saya. Lalu dia bertanya, banyak bertanya, bagaimana Ustaz tata cara supaya kita masuk surga dan terhindar dari neraka. Ini bagaimana kita cara masuk surga, terhindar dari neraka. Untuk itu kita harus tahu, untuk masuk surga itu bukan hanya sekedar mengucap saja, tapi harus ada bukti nyata yang pernah kita perbuat. Kadang-kadang kita dalam setiap solat kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau kami mengabdi dan kepada engkau kami minta tolong. Sudah mengabdikah kita kepada Allah? Mengabdi itu bukan sekedar kita solat, puasa, zakat, haji itu aja. Yang mengabdi itu asal kata dari abada ya'budu. Orang yang memperhambakan diri kepada Allah. Sudahkah kita memperhamba diri kita kepada Allah? Kita tanya diri kita masing-masing. Sudahkah? Kalau dalam ilmu nahwu dikata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dalam kalimat itu apa? Maf'ul menuhului fa'il namanya. Kalau fa'ilnya nahnu di situ, maf'ulnya ka di situ. Jadi kamu. Jadi maf'ul menulu fa'il. Itulah dari keutamaan dari kalimat tersebut. Ya, jadi kepada engkau kami mengabdi dan kepada engkau kami minta tolong. Mengabdi itu apa? Abadayo, memperhambakan diri kepada Allah. Sudahkah kita memperhambakan diri kepada Allah? Kalau sudah, kita bermohon kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Itu pasti kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan kerja nyata kita kepada Allah. Kadang-kadang saya membahas masalah kerja nyata, ada juga mahasiswa menjawab ini, yang pernah melaksanakan kerja nyata itu kata dia, kami waktu kuliah dulu, KKN katanya, kuliah kerja nyata. Allah juga lebih jelas lagi minta sejelas-jelasnya kerja kita, ibadah kita yang nyata, mana buktinya? Berikutnya bagaimana tata caranya? Kata Allah, sudah sebagaimana saya bacakan tadi dalam surah As-Saff ayat 61. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratan tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan? Jadi Allah katakan, hai orang beriman, maukah engkau aku tunjukkan suatu perdagangan yang mana dagang ini dapat melepaskan kamu dari azab yang pedih. Azab yang pedih apa? Itu neraka.
Mau. Itu Allah janji. Jadi untuk terhindar dari azab yang pedih, kita harus janji dengan Allah dulu. Ya, ada terjadi suatu transaksi dengan Allah, atau katakan berbisnis dengan Allah. Kita berbisnis dengan manusia itu senang itu. Kalau berbisnis pada manusia itu tak pasti untung. Kadang-kadang ada rugi. Tapi kalau dengan Allah ini pasti untung. Dagang yang paling untung dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, mau kamu kulepaskan dari azab yang pedih. Ini syaratnya, tata caranya. Kalau mau, apa syaratnya? Tentu kita begitu kalau bertanya, apa syaratnya? Tu'minuna billahi wa rasulih. Hendaklah kamu beriman kepada Allah. Setelah itu apa? Tu'minuna billahi wa rasulih. Hendaklah kamu beriman kepada Rasul. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Wa tujahidu fi sabilillah. Hendaklah kamu berjuang di jalan Allah bi amwalikum, dengan harta kamu, wa anfusikum, dengan diri kamu. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi kita harus sanggup kita berjuang dengan harta kita, dengan diri kita pun sekalipun. Ya, kita berjuang. Itulah yang lebih baik kata Allah, kalau kamu tahu. Jadi kita harus syaratnya supaya tahu kita sanggup beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Ya. Setelah itu apa? Kita adakan berdagang kita, setelahnya berbisnis dengan Allah, itu maksudnya. Setelah itu kata berjuang di jalan Allah dengan harta kamu, bi amwalikum, dengan harta kamu, wa anfusikum, dengan diri kamu. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah yang paling baik. Jadi untuk kita ketahui, untuk masuk surga atau terhindar dari api neraka itu, kita harus pernah berjanji dengan Allah, menuruti apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita beriman kepada Allah? Beriman di sini bukan berarti hanya sekedar percaya. Kalau hanya sekedar percaya, iblis pun percaya dengan Allah, tapi dia belum terkategori dia harus beriman. Jadi yang paling utama beriman itu adalah orang yang mau memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu memperhamba diri? Tidak ada satupun perintah Allah kita merasa berat. Kita ridho semua yang diperintah Allah kepada kita. Kalau kita sudah ridho semua yang diperintah Allah kepada kita, baru kita nanti sudah bisa kita dilepaskan oleh Allah dari azab yang pedih, dari siksaan neraka. Lepas itu apa jawab Allah setelah itu? Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibah fi jannati adnin zalikal fawzul azim. Allah katakan, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu, memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik di dalam surga Adnin. Itulah keberuntungan yang besar. Jadi itu keberuntungan yang besar. Jadi tata cara supaya kita terhindar dari api neraka itu, kita betul-betul patuh dengan Allah, betul-betul taat kepada Allah, mau kita mengabdi kepada Allah, memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai budak. Kalau dalam bahasa Indonesia kan budak. Tapi budak di sini bukan budak bahasa Melayu, budak bahasa Melayu anak kecil, bocah itu budak. Tapi di sini bukan. Orang budak ini orang yang mengabdi kepada tuannya. Begitu maksudnya. Jadi kita harus demikian. Kita dengan Allah itu sanggup kita jadi hamba, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita telah berbuat demikian, baru kita dijamin Allah masuk surga. Dijamin pasti. Jadi Allah itu tak ada main-main. Kalau kata dia dijamin, itu pasti apa? Pasti. Jadi orang apabila berbuat seperti ini pasti masuk surga. Ya pasti masuk surga. Kalau tidak berbuat seperti ini apa? Tidak akan masuk surga. Kita tak bisa main-main, ya. Seperti banyak orang mengatakan nanti dalam sampai 30 tahun di neraka, nanti dimasukkan pula ke surga. Itu entah janji siapa, kita tahu. Yang jelas kata Allah, yang kalau ingin mau diselamatkan Allah, ikutilah apa yang dikatakan Allah.
InsyaAllah kita semua akan masuk surga kalau kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini saya sampaikan tata cara masuk surga itu, tata caranya ya. Pertama kita hendaklah beriman, benar-benar beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan mengadakan perniagaan kepada Allah. Ya, itulah nanti kita dilepaskan oleh Allah dari azab neraka. Ya. Jadi kita harus tahu, kita penting-penting harus beriman kepada Allah, beriman pada Rasul. Ya, berjuang kita. Wa tujahidu fi sabilillah. Bersungguh-sungguh kita berjuang di jalan Allah, bi amwalikum, dengan harta kamu, wa anfusikum, dengan diri kamu. Zalikum khairul lakum, itulah lebih baik bagi kamu, in kuntum ta'lamun. Itulah lebih baik bagi kamu kalau kamu tahu. Jadi kalau kita tahu bahwa masuk surga itu mudah, kata Allah, ini jalan yang kita tempuh, yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah tata cara masuk surga dan terhindar dari azab neraka. Jadi ini tata caranya. Kalau mau mengikut tata caranya, selamatlah kita. Tata cara kalau dalam bahasa Arab disebut dengan kafiat. Jadi kafiat. Kafiat untuk masuk surga, begini harus kita tempuh. Jadi kita untuk berdoa ini, saya kasih tahu, untuk berdoa itu tidak bisa hanya sekedar berdoa saja. Ya, tidak bisa. Berdoa itu harus sinkron dengan pengabdian. Makanya di dalam Fatihah kita sering katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami mengabdi, kepada Engkau kami minta tolong. Kalau sudah kita mengabdi kepada Allah, betul-betul mengabdi, minta tolong kepada Allah, pasti Allah akan selamatkan kita dari azab yang pedih. Itu ya. Ini saja yang dapat saya sampaikan kepada kesempatan ini. Bagi penanya lagi, masih ada pertanyaan, 80 pertanyaan lagi. Ya, nanti saya jawab sejelas-jelasnya. Ya, oleh sebab itu bagi penanya yang lain ingin bertanya, lewat WhatsApp saya boleh. Ya, tapi memang pertanyaan saya saring juga, ya. Maaf kalau ada yang belum terbaca di saya, itu sebab kalau hanya yang belum memungkinkan saya akan jawab, tidak akan saya jawab ini, ya. Boleh saja pertanyaan Anda saya pending dulu, ya. InsyaAllah nanti akan saya jawab, ya. Oke, jangan berkecil hati. InsyaAllah nanti akan saya jawab juga. Ya, ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.